Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teni Dahyani, CGP Angkatan 10, SMA Bukit Asam Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, tahun 2024. Izinkan saya menyampaikan demonstrasi kontekstual 1.3.A.6 pada visi guru penggerak. Adapun tujuan pembelajaran 1. CGP mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. 2. CGP menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Untuk merumuskan visi guru penggerak, maka saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode bagja. Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Maka dari itu, visi guru penggerak yang saya buat yaitu menjadikan murid yang berkarakter, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, inovatif, berkolaborasi, dan berwawasan global. Maka dari itu, prakarsa perubahan yang saya buat yaitu meningkatkan berpikir kritis peserta didik melalui LKPD. Maka prakarsa perubahan yang terjadi meningkatkan berpikir kritis peserta didik melalui LKPD atau lembar kerja peserta didik. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan, bagaimana cara meningkatkan berpikir kritis peserta didik melalui LKPD atau lembar kerja peserta didik? Maka tindakan atau penyelidikan yang dilakukan: 1. Melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan teman sejawat atau tim teaching. 2. Mencari sumber referensi serta praktik baik tentang cara meningkatkan berpikir kritis peserta didik melalui LKPD. 3. Melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui karakter peserta didik. Ambil pelajaran. Pertanyaan 1. Siapakah di sekolah yang sudah melakukan praktik baik dalam meningkatkan berpikir kritis peserta didik melalui LKPD atau lembar kerja peserta didik? 2. Bagaimana rekan sejawat tersebut meningkatkan berpikir kritis peserta didik melalui LKPD atau lembar kerja peserta didik? 3. Aktivitas apa saja menurut peserta didik yang membuat mereka merasa lebih berpikir kritis? Maka tindakan atau penyelidikan yang dilakukan: 1. Mencari teman sejawat di sekolah yang sudah melakukan praktik baik dalam meningkatkan berpikir kritis peserta didik melalui LKPD atau lembar kerja peserta didik. 2. Menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. 3. Pembelajaran yang kontekstual. 4. Mengerjakan LKPD bersama kelompok. Gali mimpi. Pertanyaan 1. Apakah melalui LKPD atau lembar kerja peserta didik dapat meningkatkan berpikir kritis peserta didik? 2. Bagaimana melalui LKPD atau lembar kerja peserta didik dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Maka tindakan atau penyelidikan yang dilakukan: 1. Membuat lembar observasi tentang keaktifan peserta didik dalam diskusi. 2. Melakukan kolaborasi tim teaching MAPEL untuk meningkatkan berpikir kritis peserta didik. 3. Adanya bukti fisik LKPD yang dibuat oleh guru. Jabarkan rencana. Pertanyaan 1. Apa langkah-langkah untuk membiasakan berpikir kritis peserta didik dalam mengerjakan LKPD? 2. Apakah media yang digunakan dalam mengerjakan LKPD? Maka tindakan atau penyelidikan yang dilakukan yaitu: 1.
Membuat perangkat pembelajaran, adanya LKPD dan instrumen penilaian yang tepat. 2. Mencari media pembelajaran teknologi, interaktif, kontekstual sesuai dengan karakteristik pada materi pembelajaran. Atur eksekusi. Pertanyaan 1. Siapa yang bertanggung jawab memantau kegiatan berpikir kritis peserta didik melalui LKPD? 2. Siapa saja yang terlibat dan bertanggung jawab dalam mewujudkan rencana ini? 3. Apa tindak lanjut yang dilakukan untuk menjadi peserta didik yang berpikir kritis sesuai profil pelajar Pancasila? Maka, tindakan atau penyelidikan yang dilakukan yaitu 1. Mengajak kepala sekolah, rekan guru, pengawas, dan orang tua mengobservasi dan mengevaluasi hal yang sudah dikerjakan dalam satu semester. 2. Seluruh warga sekolah yang terlibat dan bertanggung jawab penuh sesuai tugasnya masing-masing. 3. Melakukan evaluasi dan refleksi yang berkelanjutan. Dari kanva bagja yang sudah dibuat, maka kegiatan yang dilaksanakan diantaranya kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan pertama buat pertanyaan utama yaitu 1. Berdiskusi dengan kepala sekolah, teman sejawat atau tim teaching. Yang kedua, mencari referensi melalui HP atau laptop atau buku ataupun berdiskusi. Yang ketiga, melakukan asesmen diagnostik. Yang kedua, ambil pelajaran. Saya mengajak teman sejawat yang sudah melakukan praktik baik dalam kegiatan berpikir kritis menggunakan LKPD. Yang kedua, pembelajaran yang menyenangkan, adanya alat peraga, sehingga anak-anak bisa berpikir kritis dan juga bisa mengerjakan LKPD. Yang ketiga, mengerjakan LKPD bersama kelompok, yang nantinya hasil diskusi ataupun hasil pemikiran kritis dari anak-anak bisa disampaikan di dalam kelas. Yang ketiga, kegiatan gali mimpi. Yang saya lakukan yaitu yang pertama, membuat lembar observasi tentang keaktifan peserta didik dalam berdiskusi. Yang kedua, melakukan kolaborasi tim teaching. Yang ketiga, adanya bukti fisik LKPD yang dibuat oleh guru. Keempat, jabarkan rencana. Rencana yang saya buat dalam bagja ini yang pertama yaitu membuat perangkat pembelajaran LKPD dan instrumen penilaian yang tepat. Yang kedua, mencari media pembelajaran teknologi, interaktif, kontekstual sesuai karakteristik dan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Atur eksekusi. Pertama, kepala sekolah, rekan guru, pengawas, dan orang tua mengobservasi dan mengevaluasi hal yang sudah dikerjakan setiap semester. Yang kedua, seluruh warga sekolah yang terlibat dan bertanggung jawab penuh sesuai tugasnya masing-masing. Yang ketiga, melakukan evaluasi dan refleksi yang berkelanjutan untuk mencapai program yang sudah ada. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jadilah guru, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.